وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء العارفين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حسن الشاذلي خصوصا خاصة إلى حضرة شيخنا حضرة الشيخ حاجي محمد هاشم الأشعري مؤلف هذا الكتاب جميع إخواننا يا الله جميع مشايخنا ومشايخنا في هذا المعهد لحضرة جميع إخواننا وأصحابنا جميع طلاب هذا المعهد جميع أهل هذا المعهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمد علينا بأسراره وببركته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u utawi kang kaping 9 iku alla yu'adzima arep yen to ora ngegungake sapa alim, tidak memuliakan sapa alim abna ad-dunya ing pira-pira anake donya utawa wong kang keblinger donya utawa budaknya dunia. Orang alim tidak boleh memuliakan abna ad-dunya, orang-orang yang menjadi hamba dunia. Bil masyi kelawan lumaku ilaihim maring abna ad-dunya wal qiyami lan ngadeg lahum krana abna ad-dunya. Orang alim tidak diperkenankan memuliakan abna ad-dunya, para hamba dunia, dengan kamu menuju kepada mereka atau berdiri karena memuliakan dia. Jadi orang alim itu begitu. Wal qiyami lahu. Nah, lalu ada pertanyaan. Dulu ada orang, kenapa banyak orang, ini ada yang mengkritisi kiai di Indonesia ini banyak yang datang kepada para pejabat dan orang-orang kaya. Ada jawaban menarik. Jawabannya apa? Karena kiai tahu apa gunanya harta, apa gunanya para pejabat. Gunanya apa? Ya uangnya dipakai untuk bangun ya sekolah, bangun madrasah. Sedangkan orang kaya tidak tahu manfaatnya orang alim itu apa. Katanya begitu. Oh, berarti orang alim memang tetap menang. Nah, illa idza kana kejaba ing dalem nalikane ana iku fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono yu'azzimu alias ta'zim tadi, memuliakan apa maslahatun maslahah, kecuali ada kemaslahatan. Boleh semisal ada kepentingan yang sangat penting, tazidu kang nambahi apa maslahah ala hadhil mafsadati ing atase ikilah mafsadah, kecuali memang ada maslahah, ada kebaikan yang didapat dari itu. Kebaikan apa? Yang tentunya adalah li'iqla'i kalimatillah. Contoh, kenapa kok dekat dengan pejabat, dekat orang kaya, orang alim ini katanya enggak boleh? Oh boleh, untuk menasihati dia, mengajak dia kepada kebaikan. Kalau kita menjauh, tidak mau mendekat kepada mereka, siapa yang mengingatkan mereka? Makanya kita harus tahu proporsinya. Oh ternyata tujuannya seperti ini, maka tidak apa-apa. Ya kalau kita nggak mau menjauh dari mereka, uangnya digunakan untuk hal-hal maksiat, digunakan untuk mendirikan tempat-tempat maksiat, ya mending
kita arahkan saja, sampai niku wis tuwa, hartanya banyak, mending digunakan buat untuk madrasah, pondok, nyumbang pondok saja, pahalanya mengalir. Kan lebih bagus begitu daripada digunakan untuk yang tidak-tidak. Itu. La siyama apa maneh? La siyama apa maneh? Ayat haba yang to lunga sapa alim, berangkat sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim ila makaniman maring panggonane wong ya ta'allamu kang belajar sapa man minhu saking alim wa ingkana senajan ana sapa al muta'allim wong kang belajar iku kabirul qadri utawa kabirul qadri agung pangkate. Jadi ini yang sekarang terjadi apa? Ya seperti contoh fenomena saat ini ada ngaji, ada privat, guru dipanggil ke rumah. Ini tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Yaitu orang alim berangkat ke rumahnya orang yang mau belajar, walaupun orang yang belajar itu derajatnya tinggi. Ini tidak boleh, etikanya orang alim. Jadi tidak boleh, walaupun derajatnya lebih tinggi. Bal yasunu balik njogo sapa alim ilmahu ing ilmune alim, maka bahkan dia wajib menjaga ilmunya. Kama sona kaya oleh njogo sebagaimana menjaga hu ing ilmu sapa as-salafu wong salaf as-salihu kang soleh sapa salaf, sebagaimana ulama-ulama salaf dulu menjaga ilmunya. Nah, ini dikisahkan wa akhbaruhum utawi pira-pira ceritane salaf fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono sonahus salafus soleh, yaitu dia menjaga ilmunya tadi iku masyhuratun masyhur terkenal ma'al khulafai sertane piro-piro khalifah wa ghairihim lan liyane khulafa. Jadi kisah tentang bagaimana ulama salaf menjaga ilmunya masyhur, yaitu beliau ketika berinteraksi dengan para khalifah, para raja waktu itu. Jadi ada orang alim punya murid seorang khalifah. Ini kisahnya nanti akan banyak tentang beliau Anas bin Malik. Muridnya adalah anak-anaknya Harun ar-Rasyid Khalifah. Kama ruya, kama kaya dene cerita. Ruya kang den critakake apa ma an Malik bin Anasin saking Malik bin Anas. Nah, Malik bin Anas annahu satemene Malik iku kala dawuh sapa Malik dawuh ing dakhaltu ala Harun ar-Rasyid, dakhaltu manjing sapa ingsun ala Haruna ing atase Harun ar-Rasyidi, ing atase Harun ar-Rasyid. Faqala mongko dawuh sapa Harun ar-Rasyid li maring ingsun, ya Aba Abdillah, ing dawuh ya Aba Abdillah, he Abu Abdillah, yang bagi seyukya apa antah talifa yen to bola bali sapa sira ilaina maring kita hatta yasma'a hingga krungu mendengar sapa sibyanuna pira-pira anak cilik ingsun al muwatta'a ing kitab Muwatta Imam Malik bin Anas ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Waktu itu beliau sedang ke dalamnya Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, ya hai Aba Abdillah, hei Abu Abdillah, Imam Malik maksudnya, seyogianya jenengan ini saya harapkan bisa datang ke tempat saya bolak-balik pulang pergi untuk mengajar ngaji anak-anak saya agar mereka ngaji kitab Al-Muwatta pada panjenengan. Jadi Imam Malik yang diperintahkan Harun ar-Rasyid untuk pulang pergi datang bolak-balik mengajarkan kitab Al-Muwatta di
kerajaannya Harun ar-Rasyid. Apa jawabannya Imam Malik? Ini jawabannya ketika seorang khalifah memerintahkan dia untuk pulang pergi ke istana. Jawabannya qala, jawab sapa Imam Malik, qultu ngucap sapa ingsun, a'azza mulyaake sapa Allahu Allah al-amira ing ratu ing raja ya Harun ar-Rasyid tadi, inna hadzal ilma sak temene ikilah ilmu mingkum saking sira iku kharaja metu apa hadzal ilm fa in antum mongko lamun utawi sira raja bagi antum bukan anta iku azartumuhum mulyaake sapa sirahu ing ilmu azza mongko mulyaake apa ilmu wa in dzallaltum mongko lamun nginaake menghinakan sapa sirahu ing ilmu dzalla mongko ino apa ilmu wal ilmu utawi ilmu iku yukta ditekani apa ilmu wala yakti lan ora teko apa ilmu ditekani ora nekani wala yakti lan ora nekani apa ilmu itu didatangi bukan datang, bukan yang mendatangi. Kata Imam Malik, raja, mudah-mudahan Allah azza Allah memuliakan raja. Kalau kamu memuliakan ilmu, maka ilmu juga akan memuliakanmu. Kalau engkau menghinakan ilmu, maka ilmu juga akan menghinakanmu, akan merendahkanmu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Begitu. Sama seperti sumur. Sumur itu ibaratnya adalah sumber ilmu orang alim. Bukan sumurnya yang datang kepada orang yang mencari air, tapi tentu orang yang mencari air, yang menimba, yang mendatangi sumur tersebut. Seperti kalian dari rumah datang ke sini, mendatangi tempat ngaji, mendatangi sumur. Bukan sumurnya yang dipindah-pindah, karena itu tidak mungkin. Maka al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka kalau sekarang ada privat di rumah-rumah, kalau menurut konsep ini tidak tepat. Jadi kamu jadi guru ngaji, disuruh ke sana mengajar ke rumah-rumah, dari rumah ke rumah, itu sebenarnya tidak boleh menurut etika ini. Merifati anak ke sana ke sini, itu menurut etika ini tidak boleh, karena ilmu itu yukta wala yakti. Akhirnya apa? Kemuliaan ilmu berkurang. Kenapa? Gampang dia datang ke sini, saya bayar gitu, sehingga seolah-olah ilmu menjadi transaksional seperti itu. Nah, kemuliaan ilmu berkurang. Nanti kalau kalian pulang ke rumah ya begitu. Faqala mongko dawuh sapa Harun ar-Rasyid, sodakta bener sapa panjenengan ya Imam Malik. Sodakta bener sapa panjenengan. Oh nggih, leres bener jenengan Imam Malik. Ukhruju metuwa sapa sira. Ini perintah ke anaknya. Hei anak-anakku, ukhruju metuwa sapa sira ilal masjid maring masjid. Hatta tasma'u hingga krungu sapa sira kabeh ma'an nasi sertane menungso. Hei anak-anakku kabeh, anaknya Harun, keluar semua kalian, pergi ke masjid biar kalian nanti belajar bareng orang-orang yang lain. Jadi bukan walaupun dia anak raja, tidak boleh seperti itu. Nah, beraninya hebat Imam Malik ini. Harun ar-Rasyid saja didhawuhi. Loh, al ilmu yukta wala ya'ti. Ini makalah ini terkenal ini ya. Imam Malik ini, al ilmu yukta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sumur itu didatangi, bukan sumurnya yang mendatangi. Begitu. Nah, orang alim juga sama. Ibaratnya seperti sumur. Sumur itu semakin diambil airnya, maka akan semakin jernih airnya. Sumur itu kalau lama tidak digunakan, bahkan tidak pernah ditimba, sumurnya akan tetap seperti itu, dan bahkan kadang menjadi keruh, bertambah di bawahnya ada endapan-endapan tanah, bahkan lama-lama bisa beracun. Makanya orang kalau punya ilmu
diharapkan untuk menyebarkannya, tidak boleh menyimpannya sendiri. Sumur itu kalau ditimba, airnya tidak pernah habis. Semakin ditimba, dia semakin nyumber, sumbernya semakin jernih, bersih. Begitu juga orang alim yang mau mengajar, nanti Allah akan mengajarkan ilmu yang baru lagi. Kalau sampean punya ilmu, dengan temannya ajarkan sedikit-sedikit. Aku gak bisa matematika ini, oh gampang ini. Insya Allah kamu akan diajari oleh Allah ilmu baru yang kamu belum tahu. Mungkin menemukan rumus, makanya caranya ini aku iso. Nah, akan selalu seperti itu orang kalau mau berbagi ilmu. Maka kitmanul ilmi, menyimpan ilmu, merahasiakan ilmu itu nggak boleh. Ya, sama dengan ilmu dibagi, jangan pelit-pelit. Temannya nggak tahu disimpan aja, diem aja. Bagi ilmu kepada orang lain. Wa qala lan dawuh sapa Az-Zuhri, Imam Zuhri, hawanun iku hina bil ilmi kelawan ilmu, ayah mila utawi tonggowo membawa hu ing ilmu sapa al alimu wong alim ila baitil muta'allimi maring omahe wong kang belajar. Jadi Mbah Hashim sudah nulis fenomena ini sejak beberapa puluh tahun lalu, mungkin sejak tahun 30-an ini ditulis kitab ini, mengatakan bahwa betapa hina, ini dawuhnya Syekh Az-Zuhri, hina sekali, sungguh terhina orang alim yang membawa ilmu ke rumah orang yang belajar. Jadi tidak boleh, malah kita yang mendatangi rumahnya orang, kita dibayar, nah ini nggak boleh. Mereka yang harus datang untuk belajar. Tapi nanti kalau suatu saat masyarakat di tempat kalian tidak bisa seperti itu, kok ternyata kalau tidak didatangi ternyata kok nggak mau ngaji semisal, nah ini beda lain cerita lagi. Kalau yang kasusnya tidak ada apa-apa, yang penting datang dibayar, nah ini mohon dihindari. Fa in da'at mongko lamun narik ila dzalika maring mengkono-mengkono ayah milahu apa daruratun darurat au awik taudot utawa narik natrapi menuntut hu ing dalik apa maslahatun maslahat rojihatun kang rojih yang lebih kuat, kecuali jika nanti ada bahaya darurat atau adanya maslahah yang bagus, yang baik, yang kira-kira ini masalahnya saya memang harus datang. Ala mafsadatin ing atas ala mafsadati, ya mana tadi, ala mafsadatin ala mafsadati batila tidalihi ing atase mafsadae masrahake ilmu, ing atase mafsadae masrahake ilmu ala mafsadati batidalihi ing atase masrahake ilmu, maka fala ba'sa mongko ora apa-apa, fala ba'sa mongko ora apa-apa, ora ono bahaya itu maujud alias ora apa-apa, oh enggak apa-apa kalau ada darurat, ada sesuatu. Contohnya yang seperti tadi, di masyarakat tertentu ternyata kalau tidak didatangi orangnya nggak mau ngaji, kalau tidak didatangi orangnya tidak mau belajar sholat, maka kalian yang harus ngalai datang. Akhirnya sumur yang harus mendatangi orang yang mencari air. Nggak apa-apa kalau ada mafsadah. Madamat yang dalam selagine langgeng apa alhalu tingkah iku hadhihi ikilah darurah awik taudhu maslahah. Kalau memang seperti itu kondisinya, tapi lihat kondisi seperti tadi. Wa ala hadalan ing atase ikilah darurah awik taudhu ila akhirih tadi iku yuhmalu den tanggungake apa ma perkara jaa kang teko apa ma an ba'di salafi saking setengah salaf ulama salafi hada ing dalem ikilah
ing dalem ikilah ma darurah ila akhirih. Ya, memang ini cerita ini sebenarnya disamakan sama seperti cerita yang terjadi pada ulama salaf dulu. Sebagian ulama salaf wabil jumlatilan kelawan globale secara umum, secara global man utawi sapane wong iku ajalla ngegungake sapa man, memuliakan sapa man. Al ilma ing ilmu, barang siapa yang memuliakan ilmu, ajalla mongko mulyaake, ajalla mongko mulyaake hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Man ajalla al ilma ajallallahu, barang siapa yang memuliakan ilmu maka Allah akan memuliakannya. Salah satu memuliakan ilmu yang pernah sering kita contohkan, salah satunya cara membawa kitab, ada caranya, cara menata kitab, cara menaruh kitab, ono kabeh cara. Jadi kalau orang bawa kitab gak sopan, diiwir-iwir ngene, ditaruh, dilempar di kamar, diuncalno gak diurusi, taruh di bawah, menghinakan ilmu. Lanjut, waman utawi sapane wong iku ahana nginaake sapa man, menghina sapa man hu ing ilmu, ahana mongko nginaake, menghinakan, akan menghinakan hu ing man sapa Allahu Allah. Naudzubillah. Orang yang berani menghina ilmu, merendahkan ilmu, maka Allah akan merendahkannya. Salah satunya tadi. Begitu juga di antaranya memuliakan ilmu adalah memuliakan ahlul ilmi, orang yang punya ilmu. Siapa? Gurunya. Maka ojo ngremeno gurune. Mbok rasani ya kamu menghina, Allah akan menghinakan orang yang menghina ilmu. Naudzubillah. Di antaranya cara membawa kitab, cara membaca kitab, semuanya ada caranya. Nah, sampean mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Wahada utawi ikilah man ajalla tadi ila akhirih iku muayyanun, tiningalan nyoto, terlihat nyata, sudah tampak sekali nyata bahwa ini benar-benar terjadi, bahwa orang yang memuliakan ilmu pasti akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang menghinakan ilmu pasti akan dihinakan oleh Allah. Banyak sekali cerita-cerita tentang itu. Anaknya orang biasa, petani, tapi kemudian menjadi kiai, menjadi ulama besar. Karena apa? Bapaknya memuliakan ulama, memuliakan kiai. Anaknya jadi kiai semua. Seperti kiai saya itu pernah bercerita. Beliau bercerita, bapak saya bukanlah seorang kiai, tapi sekarang santrinya berapa ribu. Tapi setiap ada dulu mbahnya dengan bapaknya, mbahnya itu bukan kiai, tapi ketika ada kiai lewat dimuliakan, disangoni, disuruh berhenti, dikasih daharan, luar biasa. Semua anaknya, 6 anaknya menjadi kiai. Keren apa enggak keren? Sangat keren sekali. Karena apa? Memuliakan ilmu. Siapa itu? Di antaranya adalah kiai. Makanya ono kiai dimuliakan, ono wong alim dimuliakan. Jangan sekali-kali menghinakan atau menghina orang alim. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memuliakan ilmu sehingga Allah memuliakan kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat menghinakan ilmu sehingga Allah menghinakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن